Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang, meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita mendengar Injil yang sangat akrab bagi kita. Murid-murid Yesus meminta kepada Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sebagai jawaban, Yesus memberikan doa yang sangat sederhana, singkat tetapi mendalam, doa Bapa kami. Doa ini bukan hanya sekedar kata-kata untuk dihafal, melainkan sebuah jalan hidup. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajar kita bagaimana berhubungan dengan Allah sebagai Bapa, sekaligus bagaimana bersikap terhadap sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa ini dimulai dengan panggilan sederhana namun penuh makna, Bapa. Kita diundang menyapa Allah bukan sebagai hakim yang jauh, tetapi sebagai Bapa yang dekat dan penuh kasih. Yesus mengajarkan bahwa inti doa bukanlah banyak kata, melainkan relasi. Dalam doa, kita tidak datang sebagai orang asing, tetapi sebagai anak. Inilah sumber damai. Kita memiliki Bapa yang selalu mendengarkan. Kita memohon agar kehendak Allah sungguh meraja di dunia ini. Artinya, doa bukan soal meminta Tuhan ikut kehendak kita, melainkan membuka diri agar kita ikut dalam kehendaknya. Di sini Yesus menegaskan, doa sejati selalu mengarah pada transformasi hidup. Kalau kita sungguh berdoa agar kerajaan Allah datang, maka kita juga harus siap hidup dalam kasih, keadilan, dan perdamaian.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, permohonan ini menunjukkan bahwa kita hidup dari kasih karunia Tuhan setiap hari. Kita tidak minta untuk khawatir soal hari esok, melainkan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tetapi doa ini juga mengingatkan tanggung jawab kita. Kalau kita memohon rezeki harian, kita juga diajak untuk saling berbagi. Rezeki tidak boleh timbun, tetapi dibagikan agar semua orang dapat hidup layak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui doa Bapa kami ini, kita diajak untuk saling mengampuni. Doa ini menekankan hubungan yang tidak terpisah antara menerima pengampunan Allah dan memberi pengampunan kepada sesama. Bagaimana kita bisa memohon ampun kalau kita sendiri masih menyimpan dendam? Doa Bapa kami mengubah hati kita dari keras menjadi lembut, dari menyimpan sakit hati menjadi rela mengampuni. Dan pada akhirnya, bagian terakhir dari doa Bapa kami adalah memohon supaya jangan kita dibawa ke dalam pencobaan. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita lemah, mudah jatuh dalam godaan. Karena itu, kita memohon agar Allah melindungi kita, menguatkan kita, dan menuntun kita untuk tetap setia. Doa Bapa kami adalah bentuk kerendahan hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan menghadapi segala godaan di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Bapa kami adalah ringkasan seluruh Injil. Di dalamnya terkandung iman, harapan, dan kasih. Maka marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sungguh berdoa dengan hati sebagai anak yang berbicara pada Bapa, atau sekedar mengucapkan kata-kata rutin? Apakah doa saya mendorong saya untuk berubah, lebih mengasihi, lebih adil, lebih murah hati? Apakah doa saya menjadi sumber kekuatan untuk mengampuni dan berbagi dengan sesama? Yesus hari ini mengingatkan kita, doa sejati bukan panjangnya kata-kata, melainkan kedekatan hati dengan Allah. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, setiap kali kita mendaraskan doa Bapa kami, kita tidak hanya menggerakkan bibir, tetapi juga membiarkan doa ini membentuk cara hidup kita sehari-hari. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.